Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan segala kenikmatan kepada kita, dan sudah seharusnya lah kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan banyak waktu luang, kita masih diberikan hidup, dan tentunya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sering-seringlah kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertatap muka melalui video untuk menuntut ilmu. Mari kita sama-sama memperbaharui niat kita menuntut ilmu setiap harinya, melaksanakan segala amal ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan keikhlasan dalam menjalankannya. Ustazah ingatkan kembali Antuna agar mengisi daftar hadir terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Antuna mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Siapkan buku paketnya, buku tulis dan alat tulisnya, kemudian siapkan fisik dan psikisnya untuk menerima materi yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita membahas tentang statistik 5 serangkai. Apa itu statistik 5 serangkai? Nah, sebelum ke sana, Ustazah mau membahas dulu sedikit murojaah mengenai hal apa saja pada data statistik yang sudah pernah kita pelajari. Ya, yang pertama kita sudah pernah belajar tentang rataan hitung atau rata-rata, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Kemudian yang kemarin sudah kita ketahui itu ada 3 cara untuk mengetahui rataan hitung. Nah, kemudian yang pekan lalu kita bahas adalah tentang modus. Nah, apa itu modus? Silahkan dibuka lagi bukunya, dibaca-baca kembali. Ustazah harap Antuna bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, walaupun via YouTube, tapi Ustazah harap tidak mengurangi keikhlasan Antuna dalam belajar dan juga tidak mengurangi semangat Antuna dalam menuntut ilmu. Ya, sekarang mari kita bahas statistik 5 serangkai. Subbab yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai ukuran letak data. Nah, di sana ada yang namanya statistik 5 serangkai. Apa saja itu statistik 5 serangkai? Yaitu ada 5 hal pada statistik yang harus Antuna tahu. Yang pertama adalah datum terkecil atau nilai terkecil atau statistik minimum. Jadi nilai atau ukuran yang terkecil dari sebuah kumpulan data gitu ya. Dari sebuah kumpulan data ada nilai yang terkecil, itu disebut dengan statistik minimum atau dengan lambang X-min ya, X-min. Kemudian yang selanjutnya ada datum terbesar atau statistik maksimum. Nah, itu diberi lambang X max.
Nah, X-max ini adalah nilai dari data statistik yang terbesar. Nah, itu X-max. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan kuartil ya. Kuartil itu ada dibagi 3 bagian ya. Yang pertama ada kuartil bawah, kemudian kuartil tengah, dan ada kuartil atas. Nah, apa itu? Nah, kalau kuartil tengah biasa disebut dengan median. Median, titik tengahnya atau nilai tengah-tengah dari suatu kumpulan data. Nah, kalau kuartil bawah, nah dari nilai yang terkecil sampai ke tengah-tengah tadi ke median, kemudian dibagi 2. Jadi seperti seperempatnya. Ya, seperempat dari data yang ada. Nah, kemudian kalau kuartil atas itu Q3 ya lambangnya. Nah, itu dilihatnya dari kuartil tengah atau median sampai ke kuartil akhir, sampai ke akhir. Nah, di situ ada berapa data kemudian dibagi 2 tengah-tengahnya. Nah, itu juga disebut dengan kuartil atas atau Q3. Nah, itu ya. Jadi mohon diingat-ingat, statistik 5 serangkai itu terdiri dari datum terkecil atau X-min, datum terbesar atau X-max, kemudian kuartil bawah Q1, median atau Q2, kemudian kuartil atas atau Q3. Nah, untuk bisa lebih paham insya Allah nanti dalam bentuk latihan soal ya. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya. Nah, dari istilah-istilah yang tadi, dari istilah statistik 5 serangkai tadi, ada 4 hal ya. Yang pertama kita bahas dulu, ada 4 hal yang harus diketahui atau yang biasa ditanyakan dari soal. Yang pertama itu adalah statistik peringkat dan statistik ekstrim. Nah, maksudnya itu apa? Nah, untuk peringkat sudah kita tahu ya, kalau peringkat dari yang nilainya kita urutkan dari nilai yang terendah kemudian sampai yang tertinggi. Nah, di sana nanti ada X-min yang tadi sudah kita bahas, yaitu datum terkecil, kemudian ada X-max atau datum terbesar. Nah, itu untuk di yang poin 1, statistik peringkat dan statistik ekstrim. Kemudian untuk yang kedua adalah ada median. Nah, ini untuk mengetahui median data tunggal ada caranya ini nih. Jadi jika N-nya ganjil maka rumusnya yang ini. Jika M-nya genap maka rumusnya yang itu bisa dilihat di layar sendiri. Tapi kalau lihat di rumus ini terlihat rumit ya, tapi insya Allah ketika pengerjaannya itu sangat-sangat mudah. Tuh. Kemudian untuk yang ketiga ada kuartil data tunggal. Nah, kuartil tadi ya sudah saya bahas, ada kuartil 1, kuartil 2 atau median dengan kuartil 3. Nah, tinggal nanti posisinya di mana saja itu kita bahas juga. Nah, ada yang keempat adalah rataan kuartil dan rataan 3 atau disingkat RK ya, rataan kuartil dan rataan 3 RT. Ini rumusnya, kalau rataan kuartil sama dengan setengah dikali X1 tambah X3. Nah, kalau untuk rataan 3, nah ini berarti seperempat dikali Q1 tambah 2, Q2 tambah Q3, itu yang dihafalkan rumusnya. Jadi statistik ini lumayan banyak rumusnya ya, selain harus dipahami soalnya, rumusnya juga harus dihafal dan harus tahu penggunaan rumusnya yang mana sesuai dengan soal yang ditanyakan. Kita lihat ke contoh soal ya. Di sini ada satu contoh soal. Nah, nilai matematika dari 10 orang siswa adalah sekian ya, 70 sampai ke terakhir 50 nilainya. Kemudian pertanyaannya, tentukan statistik 5 serangkai, rataan kuartil dan rataan 3-nya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini masih di data tunggal ya, kita masih berkutat di data tunggal. Nah, ini di sini lihat
ke angka-angka atau nilai-nilai yang ada. Kita urutkan dulu, itu wajib hukumnya untuk diurutkan dulu ya, diurutkan dulu dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, jadi yang pertama yang paling kecil kita lihat dulu, oh 30 nih, di sini ada 30. Nah, 30 kita tulis yang pertama 30. Kemudian berapa? Oh 40 nih, 40-nya ada 2. Nah 40. Kemudian 40. Kemudian yang selanjutnya ada berapa? Ada 50, ada 1 ya, 50-nya ada 50. Kemudian ada 60. 60-nya ada 1 juga. Kemudian ada 70-nya ada 3. Kita tulis semua 70, 70, 70 ada 3. Kemudian 80. Kemudian terakhir 90. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 10 ya. Untuk mempermudah bisa dicoret seperti ini. Jadi sudah berurutan. Nah, kita diminta menentukan statistik 5 serangkai. Yang pertama, yang paling mudah dulu adalah X-min. X-minnya berapa? Sudah kelihatan ya. 30. Oke. Kemudian X-max. Nah, maksimalnya berapa? 90. Nah, sekarang yang paling mudah itu kita tentukan kuartil tengahnya dulu atau mediannya dulu. Tengah-tengahnya itu ada di mana? Kita lihat di sini kan ada 10 nilai atau 10 angka ya. Tengah-tengahnya berarti di mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Nah, berarti tengah-tengah tuh ada di sini. Nah, ini juga sama-sama 5. Nah, kita lihat tadi rumus yang tadi, kalau misalkan untuk menentukan median, jika N-nya genap pakai rumus yang mana, jika N-nya ganjil pakai rumus yang mana. Karena ini N-nya genap, maka kita pakai rumus yang, nah ini angkanya berarti ini kita cari Q2 dulu ya. Q2 itu berarti 60 ditambah 70 per 2. Nah, ini rumusnya. Kenapa 60? 60 dari sini, kemudian ini 70. Nah, berarti tengah-tengahnya berapa? Sama dengan 65. Nah, ini Q2-nya 65. Nah, kemudian untuk menentukan Q1, nah, untuk menentukan Q1, kita fokus ke sini saja. Kita fokus sampai ke pertengahan sini. Ya. Nah, tengah-tengahnya yang mana? Tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya tentu saja angka dari sini ini kan ini 2 ke sini, ini juga 2. Nah, maka di sini adalah Q1. Jadi Q1-nya 40. Begitupun dengan Q2. Nah, dengan Q3, jadi dari tengah-tengah dari Q2 sini sampai ke nilai maksimumnya. Nah, di sini ada 2 yang ini juga 2. Nah, berarti ini adalah nilai Q3-nya. Q3 sama dengan 70. Nah, ini baru statistik 5 serangkai, dan biasanya ditulisnya itu begini ya, ditulisnya dalam sebuah kotak itu Q1. Nah, di sini Q1 sama dengan 40 ya. Kemudian di sini Q3 sama dengan 70. Di atas sini adalah Q2 sama dengan 65. Dan di sini X min sama dengan 30. Di sini X max sama dengan 90. Nah, biasanya dibuat dalam sebuah kotak seperti ini. Nah, gini ya, seperti ini. Nah, gini ya, Q1, Q2, Q3, X min, X max. Insya Allah bisa dipahami ya sampai sini untuk penghitungan statistik 5 serangkainya dulu. Ya, ini dari yang nilainya
genap terlebih dahulu. Nah, sekarang yang B, untuk yang B ini yang A ya, ini jawabannya ini. Sekarang untuk yang B, pertanyaannya apa? Menentukan RK atau rataan kuartil. Kita lihat rumusnya untuk RK ini atau rataan kuartil sama dengan setengah dikali Q1 tambah Q3. Ini sangat-sangat mudah. Setengah kali Q1-nya 40 tambah Q3-nya 70. 110 dibagi 2, 55. Ini adalah RK atau rataan kuartil. Nah, sekarang bagaimana mengenai rataan 3 ya, RT. Nah, RT. Nah, untuk yang C ini C ya. RT sama dengan 1/4 Q1 tambah 2 Q2 tambah Q3. Nah, 1/4. Nah, ini Q1-nya berapa tadi? 40 tambah 2 kali Q2-nya 65 ditambah Q3-nya 70. 1/4 dikali 40 ditambah 2 kali 65. 2 kali 65 itu 130 tambah 70 itu 200. 200 tambah 40 240. Nah, maka rataan 3-nya adalah 240 dibagi 4 adalah 60. Nah, inilah hasil dari soal yang tadi ditanyakan. Mudah-mudahan bisa Antuna pahami ya penjelasan Ustazah ini. Jika ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, boleh silakan japri Ustazah untuk menanyakannya atau misalkan tanya di grup. Insya Allah nanti Ustazah balas. Sekarang latihan soalnya ya. Tadi Ustazah udah jelaskan. Insya Allah itu mudah. Sekarang latihan soalnya, kerjakan evaluasi bagian B halaman 100 ya, di buku paket. Lihat di buku paket halaman 100 nomor 1 dan 2 esai. Kerjakan nomor 1 dan 2 esai, dan seperti biasa dikumpulkan ke Ustazah pada hari yang sama atau pada hari ketika ada pelajaran matematika. Bagusnya sih pada jam KBM. Kalau nggak sempet boleh pada hari tersebut sampai jam 4 sore ya. Jadi Antuna segera kerjakan, segera kumpulkan, karena untuk besok-besok akan ada banyak lagi tugas yang lain dari mata pelajaran yang lain. Mohon dapat dipahami dengan baik hal tersebut ya. Jika ada hal yang kurang dipahami, silahkan boleh tanyakan kepada Ustazah langsung. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan baik. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaafkan atas segala kehilafan dan kesalahan Ustazah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ustazah menghimbau kepada Antuna agar selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, agar Antuna selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas. Niatkan semuanya karena Allah ya, dan jangan lupa selalu berusaha dan berdoa tentunya kepada Allah agar Allah mudahkan segala urusan kita. Allah mudahkan urusan Antuna dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan Ustazah harap semua dari Antuna ikut aktif dalam pembelajaran ya, walaupun via Telegram, ikut aktif mengumpulkan tugas aktif, menjawab soal juga aktif, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran mohon dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Syukron wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.